Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Michael Aktov, Doni Soni Aprilio, Anggita Ranu Utami, Vanessa Siva. Saya akan menjelaskan tentang konsep bentuk Balai Meten minimalis, arsitektur Bali. Balai Meten minimalis adalah tipe bangunan sakakutus. Sakutus adalah balai dengan 8 saka yang berfungsi sebagai balai dangin atau meten. Tempat tidur yang terletak di kaja atau ke gunung atau ke utara. Sakutus memiliki dinding penuh untuk privasi penghuni waktu istirahat. Bangunan utama yang pertama kali dibangun dalam membangun sebuah bangunan tempat tinggal, sehingga lantainya lebih tinggi dari bangunan lainnya. Komposisinya berada di sisi kajanata atau halaman tengah, menghadap kelot ke laut atau selatan, berhadapan dengan Sumagem atau Balai Delot. Dapat dilihat pada gambar elemen dasar rumah di Bali yang terdapat pada nomor 3, yaitu Balai Daja atau Meten. Dalam proses membangun rumah tradisional Bali, Balai Meten merupakan bangunan awal yang dibangun. Jaraknya 8 tapak kaki dengan pengurip angandang diukur dari tembok pekarangan sisi kaja. Selanjutnya, bangunan yang lainnya dibangun dengan jarak yang diukur dari Balai Meten. Berikut di samping kiri atas terdapat tampak depan Balai Meten minimalis. Dan di bawahnya terdapat tampak belakang Balai Meten minimalis. Bentuk bangunan Balai Meten yaitu segi 4 panjang dengan ukuran pada umumnya 5 meter kali 2,5 meter dengan tinggi lantai sekitar 1,2 meter dengan 4 atau 5 anak tangga ke arah natah lantai lebih tinggi dari bangunan lainnya untuk estetika. Konsep dasar Balai Meten minimalis menggunakan konsep triangga dalam rumah atau bangunan dapat dilihat dari pembagian bangunan menjadi 3 bagian secara vertikal, yaitu bagian utama angga berupa rap atau atap bangunan sebagai bagian kepala atau paling disucikan. Bagian media angga berupa pengawak atau badan bangunan yang terletak di bagian tengah. Nista angga merupakan bebataran yang merupakan kaki bagi bangunan yang terletak pada bagian bawah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep tatanan ruang Balai Meten minimalis. Balai Meten Bali minimalis merupakan balai yang mengikuti perletakan sesuai dengan arah mata angin dalam penyebutan masyarakat setempat. Fungsi tradisi lainnya juga ditemukan sebagai ruang melahirkan, ruang tidur untuk anak gadis, serta ruang tempat penyimpanan benda-benda pusaka atau gedong simpan. Namun perkembangan fungsi tradisinya juga ditemukan yaitu sebagai ruang tidur yang juga berfungsi sebagai ruang untuk aktivitas domestik seperti mencari kutu, ngobrol maje jahitan, atau membuat bahan persiapan upacara, membaca dan menulis lontar, menerima tamu, rembuk keluarga, serta menghadap pimpinan pada rumah pemimpin umat ataupun pemimpin masyarakat. Baiklah, di sebelah kiri atas terdapat gambar Dena Balai Meten minimalis, yaitu pada nomor 1 terdapat balai-balai, nomor 2 lantai, nomor 3 kori atau pintu masuk, nomor 4 selempangan, nomor 5 undak atau tangga, nomor 6 pintu samping, nomor 7 tepas.
Pola ruang Balai Meten minimalis. Tidak banyak terdapat perubahan pada pola ruang Balai Meten tradisional dengan Balai Meten minimalis. Perubahan Balai Meten ini bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan pola hidup masyarakat Bali. Namun dengan adanya perubahan tersebut tentu tidak mengubah prinsip dasar dalam arsitektur Bali. Di kiri atas terdapat denah Balai Meten minimalis dan di bawah terdapat denah Balai Meten tradisional. Walaupun terjadi perubahan pola ruang antara Balai Meten tradisional dan Balai Meten minimalis, namun fungsi utama Balai Meten yang terdiri dari 2 tempat tidur, tempat pemujaan, dan teras depan tetap dipertahankan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep struktur Balai Menten minimalis. Balai Menten minimalis menggunakan bebaturan di bagian bawah atau kaki bangunan bernilai nista. Kaki bangunan Balai Menten terdiri dari bagian yang disebut bebatuan. Posisi bebatuan berada di bawah seluruh lantai dan dinding kolom bangunan. Pertemuan bebatuan dengan umpa diangkur sehingga menjadi sambungan jepit, dan bebatuan ditanam ke dalam tanah sehingga menjadi sambungan jepit pula. Bebatuan menggunakan material batu paras yang memungkinkan untuk terjadi gaya tekan, sehingga bebatuan memungkinkan untuk menerima penyaluran beban secara aksial tekan. Susunan batu paras yang masif membuat bebatuan menjadi kaku dan memungkinkan dapat menerima penyaluran beban secara transversal melalui sambungan jepit pada umpak kolom atau alas dinding. Bebaturan menahan gaya lateral dari kolom dengan tahanan geser atau melalui pasangan batu paras yang ditanam ke tanah. Terlihat pada gambar di sebelah kiri, yaitu pondasi Balai Menten minimalis, dan pada bagian gambar di bawah, bebaturan Balai Menten tradisional. 4 buah kolom pada teras berdiri bebas. Kolom menggunakan material kayu merbau di atas umpak beton lapis marmer. Dinding pemikul menggunakan material bata Bali. Material kayu bersifat lentur, memungkinkan untuk terjadinya gaya tekan dan gaya tarik pada kolom. Kolom dapat mentransfer beban dengan aksi lenturnya karena berhubungan sendi ke umpak, sedangkan umpak terjepit pada bebaturan. Dinding bata menyalurkan beban aksial tekan saja dan membantu menahan beban lateral bangunan dengan aksi geser. Terlihat pada gambar di sebelah kiri, yaitu kolom Balai Menten minimalis. Dan pada gambar bagian bawah, kolom dan umpak Balai Menten tradisional. Struktur atap bentuk limasan berpuncak satu ini adalah kuda-kuda kayu merbau atau kuda-kuda utuh dan setengah kuda-kuda. Gordeng, kaso, reng kayu merbau, dan penutup atap genteng tanah liat. Konstruksi atap terdiri dari petaka, pemadai atau utugeh, dan iga-iga atau usuk, yang dirangkai dengan menggunakan pasak dan tali dari ijuk. Komponen utama adalah petaka di mana rangkaian iga-iga bertumpu pada satu sisi, sedangkan sisi yang lain bertumpu pada lambang atau balok dipan, dan dinding yang membentuk rangka bagi penutup atap. Kedudukan petaka disokong oleh pemadai atau tugeh, yang terhubung dengan lambang atau balok dan saka atau kolom dari konstruksi dipan. Dua dipan membentuk satu kesatuan struktur konstruksi kolom balok. Konstruksi dipan merupakan konstruksi utama bagi penutup atap di mana lambang atau balok mengikat kolom-kolom atau saka dan meneruskan aliran gaya dari atap ke pondasi atau ke babaturan. Terlihat pada gambar di sebelah kiri, yaitu dinding rangka atap Balai Menten minimalis. Pada gambar bagian bawah, yaitu rangka atap Balai Menten tradisional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep detail arsitektur Balai Menten minimalis. Balai Menten atau bangunan utama bergaya arsitektur tradisional Bali jenis Sakaroras, beratap limasan dan bertiang 12. Elemen arsitektur yang signifikan pada Balai Menten adalah warna abu-abu yang terdapat pada lantai marmer, dinding bawah,
ukiran tepi jendela, dan dinding bata ekspos, ketinggian lantai teras atau teben terhadap bangunan sekitar, dan elemen-elemen ragam hias atau ukiran yang terdapat pada atap, plafon, tiang, dan batur, sebagai ekspresi kewibawaan tempat tinggal turunan raja sesuai arahan Undagi. Terlihat beberapa gambar, yaitu ornamen batur, ornamen karang gajah bebaturan, kolom dan dinding, atap, ornamen karang tapel, dan ornamen atap mujra. Ini adalah beberapa gambaran Bali Menteng minimalis. Yang pertama ada bebaturan Bali Menteng minimalis. Selanjutnya ada upak Bali Menteng minimalis. Ada ukiran pada bingkai jendela Bali Menteng minimalis. Bagian plafon Bali Menteng minimalis, dan terdapat juga ukiran pada kolom dan bingkai pintu Bali Menteng minimalis. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kelompok 4. Selanjutnya, kami akan menampilkan animasi ilustrasi bangunan Balai Menteng minimalis. Silakan menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing